Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat subscriber Ustadz Rais Official dimanapun sahabat-sahabat berada. Jadi pada malam hari ini sahabat, saya kembali ya di sini menjadi host ya atau pembawa acara dari channel Ustadz Rais Official. Di malam hari ini sahabat, ini saya berada di kediaman Ustadz Rais Official ya. Jadi acara kita malam ini hanya ngopi-ngopi santai nih Pak ya. Ngopi santai. Ngopi santai dan alhamdulillah sahabat di daerah ini udah mulai turun hujan ya. Bumi Dingin. Sudah dingin, sudah sedikit Alhamdulillah. dingin. Alhamdulillah. Tapi masih ada yang panas sahabat ya. Tapi bukan buminya ini yang panas. Jadi sahabat, panas politik, dunia politik. Panas politik, dunia politik yang panas ya. Alhamdulillah sahabat, kita udah mau masuk dalam periode 2024 ya. 2024 ya, ini udah masuk akhir tahun sekarang. Ya. Kita doakan aja yang terbaik ya Pak ya. Insyaallah. Dan di sini sahabat, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasannya, apa yang mau kita bahas di sini, ini sahabat-sahabat penasaran kok tumben channel kita ini melakukan ngobrol santai seperti ini ya. Ada baiknya untuk sahabat-sahabat yang baru nonton atau yang baru gabung di channel kami ini ya, jangan lupa selalu dukung channel kami ini, jangan lupa klik tombol like-nya, dan jangan lupa untuk subscribe sahabat ya, karena subscribe itu gratis. Aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua mendapatkan notifikasi ketika channel kami ini update video sahabat. Dan jangan lupa untuk komentar sahabat ya, karena komentar dari teman-teman itu sangat ditunggu ya sahabat ya. Siap. Oke sahabat, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. Di sini kita mau ngobrol santai nih. Yang dimaksud yang panas itu apa? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustadz sendiri ya, sahabat ya. Jadi di sini ini udah sebentar lagi mau mendekati pemilihan ya, Ustadz ya. Pemilihan presiden mungkin nanti juga akan gabung DPR juga ya, Ustadz ya. DPR. Di sini sahabat, kita akan tanyakan kepada Pak Ustadz ya, sesepuh kita, ke depan itu seperti apa kira-kira ya dalam kita memilih bakal calon, tentunya yang utama presiden dan Wakil presiden 2024 ke depan. Ya, seperti apa. Jadi kita langsung ke Pak Ustadz Rais. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait calon presiden ya. Jadi memang tahun ini adalah tahun 2023 akhir, itu memasuki tahun 2024 awal. Ini memang sekarang lagi lagi guncang. Lagi guncang, mungkin semua masing-masing lagi memikirkan calonnya masing-masing. Iya, tapi perlu diketahui Mas, bahwa kita di sini bukan tim sukses loh ya. Iya. Nanti dikira tim sukses nanti. Bukan tim sukses ya. Bukan tim sukses, sekali lagi kita netral ya. Ini bukan tim sukses, kita hanya tadi presenter bertanya apa sih untuk ke depan kira-kira yang pas. Jadi kita hanya sedikit mengarahkan ya dalam sudut pandang, mungkin dalam sudut pandang mistis ya Mas ya. Jadi bukan sudut pandang politik harus siapa yang menang, enggak. Kita coba mengkaji sesosok apa yang pas untuk menjadi pemimpin. Kalau bahasa Jawanya satrio piningit. Pilihan yang pas untuk nanti ke depan menjadi pemimpin yang ideal gitu Mas. Sedikit pengarahan atau apa ya, mungkin bisa dijadikan acuan. Jadi sekali lagi di sini kita nggak harus yang melihat agar percaya dengan kita, enggak Mas ya. Jadi ini sifatnya netral, yang mau percaya yang monggo, enggak masalah. Jadi di sini bukan dituntut harus A, harus B, harus C atau harus milih ini, enggak. Kita nggak ada kepentingan politik, itu satu. Terus yang kedua, ya ini hanya dijadikan bahan referensi sajalah. Bahan referensi untuk ke depan biar milih kita itu juga hati-hati ya Mas ya. Jadi juga kita nggak jadi korban politik ya. Juga nanti akhirnya kita semua di sini nggak
sesama teman, sesama saudara juga nggak bertengkar gara-gara pilihan beda politik kan. Iya. Nah, jadi gini, yang pertama terkait pemimpin ya sudah tidak kita pungkiri ya, ada 3 calon ya Mas ya. Tiga Yang calon. pertama Bapak Prabowo, Pak Prabowo, yang kedua Mas Anies, Bapak Anies. Bapak Anies ya, yang ketiga itu Mas Ganjar. Ganjar. Nah, Mas Ganjar ini. Nah, dari 3 calon ini sebenarnya luar biasa ya. Itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Jadi memang semuanya itu mempunyai kelebihan yang nanti insya Allah bisa membawa lah Indonesia semakin maju. Tapi perlu diingat ya, ini pesan penting ya, mungkin dari sudut pandang saya ya. Yang perlu diingat adalah bahwa dari 3 putra terbaik tadi semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Terus yang paling penting adalah sebenarnya Mas, presiden yang nanti akan jadi ya, ini yang pertama ini tidak lepas dari masih turunan atau masih terah baninya itu ya, masih turunan dari Wali Songo. Ini penting ini ya untuk diketahui untuk halayak umum, bahwa yang nanti akan bisa memimpin atau yang siapa sih sosok Satrio Piningit nanti yang bisa membawa atau yang jadi insya Allah ya, itu adalah yang masih asli keturunan Wali Songo. Jadi Mas Tri nanti bisa memprediksi lah dari Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo ini, atau mungkin wakil-wakilnya siapa yang masih ada garis keturunan darah Wali Songo ya, atau mungkin kalau bisa dikatakan orang Jawa turunan Jawa ya maling Mas ya. Ya insya Allah itu yang nanti ada harapan besar ya. Jadi sekali lagi ini bukan berarti video kita ini nanti meramal atau mendisi kerso ya kalau bahasa Jawa ya, disi kerso siapa yang jadi habis. Enggak. Ini hanya sudut pandang kita saja. Jadi enggak disi kerso atau siapa yang jadi, enggak. Nanti bisalah kita kaji bareng-bareng. Satu tadi Mas ya, apa? Masih turunan Wali Songo. Turunan Wali Songo. Terus yang kedua itu memang sesosok yang pas atau yang benar-benar untuk memimpin 2024 ini, istilahnya orangnya terutama memang suci Mas. Suci artinya suci itu kepribadiannya. Satu namanya mungkin meskipun dia dijatuhkan, meskipun dia direndahkan, tapi memang dia punya kepribadian yang suci. Jadi dari 3 calon ini jenengan nanti bisalah memprediksi bahwa yang mungkin hatinya terutama masih suci, perilakunya suci, pikirannya suci. Insya Allah itu harapan besar Mas. Harapan besar untuk benar-benar ya jadi untuk memimpin Indonesia ke depan. Karena mohon maaf Mas, sebelumnya kan Pak Jokowi ya, sampai saat ini Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini ini 2 periode ya. Ini luar biasa loh, Pak Jokowi ini memimpin Indonesia. Ya ini bukannya kita orang Pak Jokowi, bukan ya. Bagus loh, pemimpinannya Pak Jokowi ini bagus. Dulu mungkin banyak hinaan, banyak cercaan, tapi setelah 2 periode ternyata bisa membuktikan hasil kerjanya Pak Jokowi itu luar biasa. Tapi itu perlu diingat, fitnah, cercaan, hinaan selalu ada. Nah nanti dinginnya suasana Indonesia atau antengnya Indonesia itu nanti Mas di 2024 itu sesuai dengan mungkin kalau istilah Jawa ramalan Joyoboyo itu loh. Joyoboyo. Ya itu nanti antengnya Indonesia itu nanti ya di tahun 2024. Nah itu nanti semua akan stabil. Jadi tidak ada mulai semua bisa ketata lah, karena itu juga hasil jerih payah pemimpin sebelumnya gitu. Jadi nanti tinggal melanjutkan dan seterusnya. Mungkin gambaran awal gitu ya Mas Tri ya. Mungkin ada tambahan atau Ya, ditanyakan? kira-kira seperti itu sahabat ya yang disampaikan oleh Pak Ustadz Rois. Jadi di sini memang kita bukan salah satu tim sukses. Tahu. Nanti kita dibayar nanti Mas. Ya, kita tidak berpihak kepada Nggak ada. sesuatu apapun ya. Jadi memang pilihan itu real. Milik jenengan. Terserah mau milih siapa boleh, pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Cuman kita di sini hanya membahas tentang pandangan sudut pandang mistis lah. Seperti itu sahabat. Jadi sahabat tadi ada berapa poin tadi Pak yang bisa dicatat? Yang pertama, Satu, turunan Wali Songo.
Yang kedua masih suci, masih suci. dohir dan batin, baik hatinya, pikirannya, perilakunya. Nah, mungkin tergambar ya Mas dari situ, tergambar ya dari Mas Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies, tergambar ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa cek kalau teman-teman sering kan kepo-kepo Profil beliau ya, kurikulum fitnya dibaca, turunan siapa, bisa. Dan itu sahabat-sahabat memang harus wajib Pak ya, karena ini menyangkut Indonesia kita loh. Ya benar-benar ini menyangkut kita, masa depan bangsa. Iya. Nah, ini perlu, sangat perlu loh. Jadi gini Mas, memang sekarang tuh banyak orang jadi korban politik, akhirnya banyak yang berantem, saling mementingkan egonya masing-masing, bahkan mementingkan pilihannya masing-masing. Akhirnya kan saudara, tetangga, teman akhirnya berantem. Padahal satu dengan yang lain sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Mau pilihan beda-beda nggak apa-apa gitu ya Mas ya. Nah setelah itu sahabat, tadi perlu diingat ya untuk poin-poinnya tadi. Berarti di sini sahabat ya, semoga saja semua itu menjadi nyata sahabat, benar-benar ya. Itu dari goib pandangan dari Pak Ustadz. Kemudian tadi dikatakan Ustadz Rais bahwasanya di pemimpin 2024 itu akan memimpin Insya Allah depannya, iya, depannya. Itu kita harapkan Betulnya Satrio Piningit dan itu juga bisa buat sahabat lebih kuat lagi, cari-cari masih lagi mana calon yang benar sahabat menentukan NKRI itu. Oh mungkin atau bertanya lagi Mas, nggak tanya atau siapa yang kira-kira yang pas gitu ya. Itu tapi nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak boleh, artinya nggak boleh, nanti takutnya kita meminta teman-teman santri atau subscriber untuk memilih itu kan, takutnya gitu. Tapi sebenarnya ya. Jadi kita omongkan lagi sahabat ya. Kita di sini tidak berpihak suatu apapun ya Pak. Enggak, bebas. Kita Makanya netral, kita sampaikan netral. Sahabat juga netral, santri juga netral. Terserah. Semua netral ya. Jadi di sini berarti yang kita tanyakan kira-kira Pak Ustadz dari sudut pandang Pak Ustadz yang terbaik, kira-kira menurut Pak Ustadz siapa? Oke, jadi gini Mas ya. Sebenarnya siapa yang terbaik itu sebenarnya semua terbaik Mas. Dari tiga, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo ya. Itu sebenarnya putra-putra terbaik. Kayak tahun kemarin Pak Prabowo ya, Iya. Pak Prabowo sama Pak Jokowi ya, itu kan kemarin tanding ya. Kenapa Pak Jokowi kan? Sebenarnya gini, Pak Prabowo itu juga bagus. Ternyata dalam dunia mistis atau dunia gaib itu Mas ya, ini yang perlu diketahui untuk teman-teman ya. Bisa dicatat ya. Bisa dicatat. Ternyata sebuah kejadian atau sebuah penentuan presiden di satu di antara ini sebenarnya ada andil manusia suci yang di balik layar. Ini yang perlu diketahui. Ini jarang orang tahu. Kalau presiden jadi itu dengan real atau dengan pesta demokrasi, enggak. Bahwa penentuan presiden, terjadinya sosok sapi ningit yang di Indonesia ini pas atau tidak luput orang-orang yang di belakang layar, yaitu orang-orang suci atau istilah kita yang boros antara ini kumpul rapatnya rapat gaib, bukan rapat kayak kita itu, bukan. Nah, dari bentuk-bentuk gaib, baik itu mohon maaf ya, mungkin dari dunia sebelah atau mungkin dari wali yang mungkin sifatnya ini ditugasi untuk membawa ke negara ini, beliau rapat Mas. Jadi beliau juga ikut ambil alih. Misalkan dulu Pak Prabowo itu kan bagus ya. Kenapa yang dimenangkan Pak Jokowi? Ternyata kedepannya itu, kalau seandainya Prabowo yang menang, padahal Pak Prabowo itu memang orang benar-benar ikhlas loh ya mengabdi. Ternyata mudorotnya mungkin atau pendukungnya kalau Pak Prabowo dimenangkan itu banyak mudanya, terutama untuk pendukungnya, bukan Pak Prabowo-nya ya. Apa? Timbang sama Jokowi ini lebih berat mana mudarat sama manfaatnya. Nah, kebijaksanaan para sesepuh di balik layar ini, ternyata lebih sedikit Pak Jokowi. Tapi Jokowi ini berat, fitnah cercaknya harus kuat, karena itu tadi akhirnya sampai bertahan 2 periode. Tapi ternyata kenyataan kan Pak Jokowi bisa beliau dihina diem, direndahkan juga diem, nggak pernah membalas ya. Nah ini sifat lu kita tiru, memang itu luar biasa. Akhirnya benar-benar dimenangkan Pak Jokowi kan Mas. Lanjut yang begitu juga nanti Mas, siapa yang terbaik, kita sebenarnya
Milah atau menjustifikasi. Tapi yang pasti tiga, Mas Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo ini memang yang terbaik pilihan bangsa. Tapi perlu diketahui satu ya, kita sampaikan bahwa semua ini tidak andil dari orang yang baru negara ini Nusantara. Wah, yang nanti menang ke depan insya Allah memang ya itu tadi. Jadi mungkin kemungkinan yang paling Mas, power yang paling saat ini yang belum kalahkan ada terutama dari Indonesia. Saya nyebutkan nggak ini inisialnya nih? Mungkin jangan. Oh jangan ya, jangan. Wah, bener. Karena gini Mas, soal kita itu paku buminya Indonesia ya. Paku buminya Indonesia itu ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itulah yang menjadi paku bumi Nusantara. Terus yang kedua ini juga perlu sangat pengaruh Mas dampaknya. Jawa itu termasuk adat yang paling tua di Nusantara. Orangnya kan biasa Jawa, bahkan sebelum datangnya Islam, depannya udah bagus loh, dibuktikan punya yang lain kan. Nah, ternyata ada yang lepas kakak adat dari Jawa yang lepas, dan itu juga termasuk buminya Indonesia. Madura Mas. Madura Pak. Satu Jawa Tengah, yang dua Madura. Tergambar nggak siapa kira-kira? Ya kan, dari Mas siapa? Tapi yang kita nggak berani nyebut. kita nggak berani nyebut ya dalam ini apa sih? Ini Pak Ustadz kira yang ke depan untuk yang real, biar kita bingung. Nah, sih mungkin mau kayak atau enggak terserah. Ternyata yang benar untuk saat ini powernya tidak dikalahkan. Powernya kuat. Aura beauty kan kuat Mas. Lampu itu paling padang sendiri dibandingkan calon-calon bersinar. Nah itu satu dari Jawa Tengah, terus yang kedua dari Madura. Coba dari tiga calon ini jangan cari siapa di Jawa Tengah, siapa yang kedua. Insya Allah itu harapan yang salah satu diri masuk trio Piningit di 2024. Insya Allah, karena ini juga gambaran atau apa istilahnya dari sudut pandang HOFD. Lagi kita sudah mau memilih siapapun itu, monggo itu hak masing-masing pribadi, hak personal. Ya. Perlu diketahui bahwa terjadinya penentu presiden itu adalah semua masuk dalam kategori takdir Allah. Jadi tidak lepas semorong-morong, kan kadang ada, oh ini pembohong, wah ini dibohongin dari KPU atau ini diulasi oleh data kan. Sebenarnya enggak. Sesuatu yang sudah terjadi tidak lepas dari takdir Allah dan campur dari orang-orang di layar Mas. Begitu juga nanti 2024 perlu diingat kata-kata saya bahwa yang jadi termasuk berasal dari paku buminya Jawa Tengah. Yang kedua Madura, dan insya Allah ini yang nanti membuat semua stabil, bisa tenang. Dan nanti membawa Indonesia maju lebih ke depannya lebih. Siapapun itu baik. Pak ya. Siapapun itu. Dari tiga calon itu kan tergambar ya Mas ya. Siapa yang dari Madura, siapa yang dari Jawa Tengah, ciri-cirinya ya tergambar ya. Katanya nggak boleh nyebutin inisial nanti. Jangan. Nanti rame atau nanti ada diserang. Buzzer. Diserang buzzer. Wah, ini diskusi kerso ini enggak ya. Ini hanya diskusi pelan. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan wawasan Mas. Jadi ben nggak gelut lah. Sekarang kan rame gelut kan, mementingkan masing-masing. Insya Allah ini yang nanti akan punya kursi. Nah, jadi perlu diingat ini nanti yang akan membawa Indonesia ke depan. Nanti perlu diingat di 2024 pesta demokrasi, maka itulah yang menang. Gitu ya Mas ya. Mungkin itu ya. Sudah cukuplah nanti sambung lain waktu karena kita nanti habis ini ada acara ya. Acara lagi ya. Oke sahabat, mungkin tadi ya ada beberapa poin yang perlu sahabat-sahabat catat ya. Itu tadi yang bahas bersama Ustadz Rois ya. Mungkin besar harapan kita ya bahwasanya yang dikatakan oleh beliau tadi menjadi nyata, Indonesia menjadi lebih dingin, lebih terarah. Sosoknya siapa itu sahabat-sahabat bisa cari sendiri ya. Di sini kita nggak berpihak nggak netral, sekali lagi kita netral. Dan alhamdulillah sahabat, semoga untuk pemilihan presiden tahun 2024 berjalan dengan lancar Pak. Lancar, tidak ada perselisihan, semua damai dalam keadaan damai. Oke sahabat, mungkin untuk video pada malam hari ini segitu dulu ya. Jadi pembahasan ini sangat pembahasan yang menurut saya luar biasa sahabat, karena kita tadinya untuk orang-orang awam mungkin tidak tahu Pak, untuk bahasanya ada orang di bawah layar itu yang kurang tahu. Ternyata ada kan? Ada di balik layar. Ternyata ada, dan beliau yang menentukan ikut ambil alih ya. Alih. Bahkan 80% Pak ya. Bahkan 100%. Kalau itu bilang berangkat, kalau enggak. Ini yang perlu diketahui. Itu sangat luar biasa ya.
mungkin cukup Pak ya Cukup, untuk videonya. cukup. Kita lanjut untuk malam berikutnya sahabat. Kembali saya ucapkan untuk sahabat-sahabat, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah nonton video ini. Tabi pun tabi ngalimpura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.